Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 1B Universitas Riau. Di sini saya akan membuktikan menurunkan persamaan suatu rumus untuk mencari luas segitiga yang dinamakan teorema Heron. Langsung saja. Di sini terdapat segitiga ABC di mana kita mengetahui panjang sisi A-nya, panjang sisi B, dan panjang sisi C. Namun kita tidak mengetahui sudut dan tingginya. Kita definisikan A ditambah B tambah C merupakan keliling segitiga, dan jika kita kali dengan setengah, maka terbentuklah setengah keliling segitiga yang kita namakan saja dengan S. Nah, bagaimana cara mencari luas segitiga jika kita tidak mengetahui tingginya? Maka yang pertama itu yang kita ketahui, luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Untuk mendapatkan tingginya, kita dapat menarik garis dari titik B ke bawah sebagai garis bantunya. Dan terbentuklah di sini titik D, di sini garis T-nya, garis tinggi. Nah, perhatikan segitiga BDC. Pada segitiga BDC ini berlaku teorema Pythagoras, di mana sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Sehingga titik D ke titik A ini kita sebut aja dengan X, dan titik C ke titik D yaitu B dikurang dengan X. Maka berdasarkan teorema Pythagoras tersebut, maka kita dapat membuat persamaannya yaitu B dikurang X kuadrat ditambah P kuadrat sama dengan A kuadrat, sama seperti segitiga BDA juga berlaku teorema Pythagoras, sehingga X kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan C kuadrat, dan T kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang X kuadrat. Ini sama-sama T kuadrat, maka bentuk persamaan ini dapat kita masukkan ke dalam persamaan ini, sehingga B dikurang X kuadrat ditambah C kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan A kuadrat. Bentuk B dikurang X kuadrat ini dapat kita jabarkan menjadi B kuadrat dikurang 2BX ditambah X kuadrat ditambah C kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan A kuadrat. Ya, ini kita coret menghasilkan B kuadrat dikurang 2BX ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Kedua ruasnya sama-sama kita tambah dengan 2BX, maka menjadi B kuadrat ditambah C kuadrat dengan A kuadrat ditambah 2BX. Lalu kedua ruasnya sama-sama kita kurangkan dengan A kuadrat, sehingga menjadi B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan 2BX, dan X-nya sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2B. Kembali lagi ke persamaan ini, kita tulis ulang aja, jadi T kuadrat dan C kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, C-nya ini kita tidak tahu, dan X-nya juga kita tidak mengetahuinya. Namun kita sudah mendapatkan persamaan X ini. Seperti ini, kita masukkan aja persamaannya ke sini, jadi T kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2B. Nah, bentuk ini kalau dalam bentuk aljabar sama saja seperti M kuadrat dikurang N kuadrat, di mana M dikurang N dikali M ditambah N. Maka kita dapat mengubah ini ke dalam bentuk ini, sehingga T kuadrat sama dengan C, ini M-nya, ini N-nya. Jadi ini C dikurang B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2B. Nah, ini kita kalikan dengan C ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2B. Nah, C ini akan kita ubah ke dalam bentuk pecahan, sehingga di bawahnya harus 2B, maka di atasnya harus kita kalikan juga dengan 2B. Maka menjadi 2B kali C dikurang B kuadrat dikurang C kuadrat ditambah A kuadrat per 2B. Lalu kita kalikan dengan ini sama, jadi
2B dikali C ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2B. Nah, ini A kuadratnya kita letakkan di depan. A kuadrat. Ya, di sini ada negatif. Lalu negatifnya kita keluarkan. Dalam aljabar, 2BC dikurang B kuadrat dikurang C kuadrat ini sama dengan B dikurang C kuadrat. Maka A kuadrat dikurang B dikurang C kuadrat. Lalu ini per 2B. Kita kalikan dengan ini sama. Karena di sini sudah positif, maka kalau dalam bentuk aljabar 2BC tambah B kuadrat tambah C kuadrat ini sama saja dengan C tambah B tambah C kuadrat. Maka B tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2B. Ini kita hapus dulu. Nah, bentuk ini sama saja dengan bentuk ini. Maka kita bisa ubahnya menjadi T kuadrat sama dengan A, ini M-nya, ini N-nya. Jadi A dikurang B dikurang C dikali A ditambah B dikurang C per 2B. Kita kalikan dengan ini M-nya, ini N-nya. Maka B ditambah C dikurang A dikali B ditambah C ditambah A per 2B. Nah, di sini kita buka dulu kurungnya. Jadi A dikurang B dikurang C kali A ditambah B dikurang C per 2B. Dikalikan dengan ini, kita buka kurung juga, B tambah C dikurang A ini B tambah C tambah A per 2B. Nah, kita buat dulu kurungnya. Bentuk ini kita akan kaitkan ke dalam bentuk ini. Maka kita buat dulu kurungnya. Ini per 2B. Kita kaitkan kurung per 2B. Nah, bentuk ini kita kalikan dengan 2, maka jadi 2S menjadi 2S sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, di sini kan nah, di sini bentuknya A dikurang B ditambah C, sedangkan di sini A tambah B tambah C. Maka bentuk ini kita akan ubah ke dalam bentuk ini. Caranya yaitu sama-sama kita kurangkan kedua ruasnya dengan 2B. Maka 2S dikurang 2B sama dengan A dikurang B ditambah C. Maka bentuk ini kita masukkan ke dalam bentuk ini. Jadi 2S dikurang 2B. Selanjutnya ini A tambah B dikurang C. Nah, ini kita ubah juga ke dalam bentuk ini, sehingga kedua ruasnya sama-sama kita kurangkan dengan 2C. Maka 2S dikurang 2C sama dengan A ditambah B dikurang C. Nah, bentuk ini kita masukkan ke dalam ini. Jadi 2S dikurang 2C. Ini juga kita ubah dalam bentuk ini ke dalam bentuk ini, sehingga kedua ruasnya sama-sama kita kurangkan dengan 2A. Maka 2S dikurang 2A sama dengan B ditambah C dikurang A. Kita masukkan pesan ini dalam ini. 2S dikurang 2A. Lalu ini B tambah C tambah A sama saja seperti A tambah B tambah C, maka 2S-nya kita letakkan di sini. Selanjutnya 2 ini kita keluarkan dari kurung, sehingga 2 dikali S dikurang B dikali 2 dikali S kurang C per 2B kali 2 dikali S kurang A kali 2 kali S. Nah, kita hapus dulu ya. Ini per 2B. Ini kita kalikan, ini dan ini kita kalikan menjadi 2 kali S dikurang B kali 2 S dikurang C kali 2 S dikurang A kali 2 S.
per 2B kali 2B, 4B kuadrat. Nah, 2 kali 2 kali 2 kali 2 yaitu 16 S. Kali S dikurang B, kali S dikurang C, kali S dikurang A. Terus per 4B kuadrat. Ini kita coret. Ini juga 4 ke 4. S per 4S dikali S dikurang B kali S kurang C kali S kurang A per B kuadrat. Ini masih dalam bentuk T kuadrat. Kalau T-nya yaitu kita buat akarnya 4 per B S kurang B S kurang C S kurang A. 4 ini kalau dalam akar itu 2, B kuadrat jadi B, maka C dengan 2 per B akar S dikurang B, S dikurang C, S dikurang A. Nah, kita dapat persamaan T-nya ini. Lalu luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya itu kan B, kan setengah dikali B dikali tingginya. Tingginya tadi sudah kita tahu ini kan. Nah, kalikan dengan 2 per B akar S kurang B, S kurang C, dan S kurang A. Ini ada 2, sudah kita coret habis, ini juga coret habis. Jadi luas segitiga itu S kali S kurang B kali S kurang C kali S kurang A. Nah, dari sini maka kita dapat membuktikan bahwa luas segitiga ini menurut teorema Heron, mana S merupakan setengah dari keliling segitiga.